kemudian datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah loh, itu si Mesias palsu datang kepada Paulus yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Pertanyaan saya gini, Allah SWT itu kan saat siapa bilang? Enggak, Allah SWT tak menampakkan diri kepada umat manusia. Menampakkan diri gimana? Emang kamu pikir makhluk kayak Tuhanmu? Ya. Kalau Tuhanmu makhluk kan bisa menampakkan diri. Menampakkan diri. Kalau Tuhannya Yahudi, Tuhannya umat Islam itu tidak bisa menunjukkan diri dalam arti kata wujudnya tidak bisa dilihat oleh alam semesta ini. Fiksi. Hayalan, mimpi. Kok mimpi? Sekarang begini, ketika alam semesta ketika alam semesta belum diciptakan, apakah Tuhan itu ada? Ada. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah Tuhan itu ada? Ada. Bagaimana Anda bisa mengatakan ada sementara tidak ada? Dilihat, siapa yang melihatnya? Ya, sebelum alam semesta kan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dari mana Anda tahu? Allah SWT bahwa ada pada abad ke-7 Bang Suma. Jadi mana lebih tua, Muhammad atau Allah SWT Bang Suma? Kenapa ada pertanyaan kayak begitu? Karena pertanyaannya tadi bilang Allah itu nampak. Sekarang kalau pertanyaan yang sama, mana tua Maria daripada Yesus? Ya secara manusia tua Maria karena dia ibunya. Bagus. Nah sekarang kalau Anda bertanya tentang Allah, Allah Subhanahu Wa Taala itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan Allah itu bukan makhluk. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Kok Anda bertanya mana lebih tua? Yang dimakan oleh usia itu Tuhanmu. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Masa Anda bertanya mana tapi lebih kenapa tua? Allah ada kakinya di neraka untuk menutupi itu supaya orang tidak masuk neraka. Itu penggambaran Tuhan. Memang betul Tuhan mensifati apa yang dipahami oleh umat manusia. Allah memberikan, Allah memberi dengan apa? Dalam konsep pemikiran kita, memberi itu bukan dengan kaki tapi dengan tangan. Allah maha melihat. Dalam konsep manusia melihat itu dengan mata, mendengar dengan telinga. Tetapi sifat bagi Allah, laisa kamitslihi syai', tidak sama seperti sifatnya makhluknya. Berbeda dengan Tuhan Anda. Nete. Ya memang beda lah. Dilahirkan. Memang semua Allah kita, Tuhan sekarang kita beda. Gini, sekarang Tuhan, saya tanya sama Anda, kalau kepalanya Yesus saya lempar pakai batu berdarah nggak, pecah nggak kepalanya? Tuhan Anda itu. Tanya sama Anda dulu. Juga Tuhannya beda. Kalau hidungnya saya lakban, mulutnya saya lakban selama 5 menit, hidup nggak Tuhan Anda itu? Mati Tuhan Anda itu. Sementara Tuhan yang benar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan itu maha hidup dan maha menghidupkan. Tuhan mematikan dan maha mematikan. Yesus dimatikan dan dihidupkan. Seperti Yesus yang kau sembah itu makhluk manusia. Kalau saya lempari kepalanya Yesus pakai ketapel, berdarah enggak? Bagus kalau nggak pingsan. Itu bukti bahwa Tuhanmu bukan Tuhan. Itu hanyalah halusinasimu aja. Silakan Bang Raka. Ya lucu itu Bang. Jawab. Salam jawab itu. Kalau saya tembak matanya pakai ketapel, buta enggak matanya Yesus? Buta. Itu karena Yesus itu bukan Tuhan. Ada tertulis, ada larinya. Larinya ke saya kan? Larinya menghujat. Nanti matamu buta itu. Larinya menghujat. Larinya menghujat. Ampi Kristen. Yesus kalau kuhantam balok dari belakang, pecah kepalanya, pingsan dia, jadi kena stroke. Daripada Allah SWT mati. Apanya? Kau mau ngapain? Kau mau ngapain Allah? Dia. Emang kamu lihat? Ya, nah, ayo. Hidup. Kau mau ngapain? Buktikan dia hidup. Kau mau apakan? Kau mau berbuat apa kepada Tuhanku? Kau mau ngapain? Buktikan dia hidup. Kenapa demo? Allahu Akbar. Kenapa Allah dibela? Tuhanmu, Bung, Tuhanmu kalau dia salah makan kena diare dia.
Katanya dia mah kuasa, tapi dia bilang Tuhanmu kalau dia minum kopi yang baru mendidih melepuh lidahnya. Ya, Asal saya kau tahu. tanya, kenapa ada Makanya sia? jangan kau menyembah manusia, nggak Kenapa boleh. ada? Saya tanya, Al-Quran itu yang menyempurnakan. Kehadiran pendeta Kristen, siar TikTok itu adalah salah satu pendeta. Tolong moderator disapa. Siar TikTok itu Ya adalah silakan, seorang yang pendeta. oten-oten mau naik kirim permintaan saya naikkan. Ini siar TikTok ini Kristen Muslim siar. Dia adalah seorang pendeta. Oh pendeta ya? Siar Oke TikTok silakan ini Pak seorang Pendeta, pendeta silakan besar. dengan Bang Suma di sini. Silakan Gurunda, Jangan silakan. naik pendeta. Dia saja dengan saya tidak mampu kok. Silakan Pak Pendeta, siar TikTok. Ya bagus Silakan. kalau pendeta ini bagus karena beliau ini salah satu nabi-nabi palsu. Pendeta itu nabi Dia palsu. saja tidak mampu Pastor itu kok nabi palsu. buktikan Allah SWT itu. Ya semangat siang Pak Pendeta. Apa kabar? Semangat siang, baik. Aku mau tanya, kalau Islam itu kan Allahnya berfirman enggak, berbicara tidak, lalu menyatakan wahyu itu caranya gimana? Ya baik. Al-Quran Asy-Syura ayat 52 di situ diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mewahyukan itu melalui perantaraan tiga. Salah satunya adalah melalui malaikat, melalui tabir dan melalui pewahyuan. Dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan wahyu kepada utusannya itu melalui tabir, mengutus malaikat atau dengan pewahyuan langsung kepada nabi. Pewahyuan langsung itu seperti Nabi Musa yang dialami oleh Nabi Musa. Itu pewahyuan langsung. Kalau dalam Al-Quran. Kalau tabir seperti Nabi Musa, kalau wahyu langsung seperti Nabi Ibrahim. Kalau melalui malaikat seperti baginda Rasul Muhammad SAW dan juga Nabi Musa. Nabi Musa juga berdasarkan kisah para Rasul 7, Nabi Musa menerima pewahyuan itu bukan langsung tapi melalui malaikat. Sekarang saya balik nanya, bagaimana caranya Paulus menerima wahyu? Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia langsung datang Yesus kepada Rasul Paulus. Berarti dia wahyu pertama langsung kepada seperti yang datang kepada Musa. Oh, berarti Yesus yang datang kepada Paulus. Iya, Yesus mengatakan setelah dia terangkat yang datang setelahnya siapa? yang datang setelahnya maksudnya? Kan Yesus mengatakan adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ayo, yang datang setelah Yesus terangkat siapa? Loh, ini sekarang yang terangkat atau tentang wahyu? Lah, kan Yesus sudah terangkat. Kata Yesus yang datang kemudian setelah dia adalah roh kebenaran. Tapi yang datang kepada Paulus bukan kebenaran, roh kebenaran, malah makhluk yang mengaku Yesus. Itu siapa? Iya, jadi pewahyuan yang datang kepada Paulus itu adalah secara langsung tadi yang pertama kamu sudah jelasin. Kata Yesus, ketika dia terangkat, yang datang setelahnya adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Tapi yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus. Yang mana yang bohong ini? Paulus atau Yesus? Roh kebenaran itu bukan yang datang setelahnya. Yohanes 16, coba Anda baca nomor 7, adalah lebih benar yang engkau katakan, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus siapa? Tetapi Yohanes pasal 14 itu dikatakan bahwa aku akan mengutus rohku kepadamu. Yesus tidak mengatakan begitu. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 16. Dia minta seorang penghibur. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Iya, penghibur itu adalah roh itu sendiri yang dikirim kepada murid-muridnya. Seorang itu manusia, Cak Ayu, yang datang kepada Paulus manusia atau bukan?
kata seorang di Alkitab tidak selalu menunjukkan kepada manusia. Itu menunjukkan kepada bentuk ketiga orang kedua. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Roh kebenaran atau mengaku Yesus? Beda konteksnya. Kalau yang wahyu, Yesus langsung datang. Enggak, kan Tapi dia kalau mengatakan yang diutus Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada murid-muridnya. tidak. Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku, tetapi roh kebenaran. Yang datang setelahku mengaku-ngaku aku itu penyesat. Iya, yang diutus, yang datang setelah Yesus naik ke surga, baru dia utus Roh Kudus. Enggak ada. Yesus mengatakan yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Nggak ada disebut setelah nggak ada setelah. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 8 Anda baca. Yohanes Coba Anda baca. 16. Ya, nomor 7 sampai nomor 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus, bukan datang setelah. Iya, aku akan mengutus. Nah, yang diutus oleh Yesus siapa? Yesus diutus Yesus, gitu maksudnya. Kan yang diutus Roh Kudus penghibur. Nah, bukan Roh Kudus yang diutus. La haula wala quwata illa Baca ayat billah. yang ke-13. Saya baca nomor 13-nya. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran dengan Roh Kudus itu berbeda. Baca ayat 13. Saya baca, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Berarti ini bukan Roh Kudus, ini manusia. Loh, kok udah dibilang Roh Kudus kok manusia? Mana ada Roh Kudus di situ? Itu roh kebenaran. Iya, kan roh namanya roh. Iya, roh. Nabi Musa juga disebut roh. Kok Nabi Musa disebut roh? Iya, karena Nabi Musa itu kepadanya diutus roh Tuhan. Segala sesuatu, semua nabi itu penuh dengan roh Tuhan, roh kebenaran. Fungsinya itu ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa kemudian ia itu datang? Fungsinya penghibur. Kenapa ia datang menginsapkan dunia? Kenapa? Sebab dunia sudah diajarkan ajaran Lucifer menyembah kepada manusia. Maka roh kebenaran ini datang menginsapkan dunia, menginsapkan kalian yang menyembah kepada manusia. Itu Kenapa maksudnya. disuruh Roh Kudus datang? Supaya murid-muridnya yang ketakutan karena Yesus baru disalib, mereka berani memberitakan kematian Yesus. Saudara, yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran. Dia adalah nabi, bukan roh. Dia nabi. Nomor 7, roh penghibur. Iya, roh penghibur fungsi artinya penghibur. manusia. Fungsi Anda pikir manusia itu bukan makhluk roh? Fungsi penghibur itu ayat 8 adalah untuk kebenaran. Betul, karena dunia sudah penuh dengan ajaran Kristen. Maka yang datang adalah roh yang mengajarkan untuk menghapuskan dosa-dosa yang diakibatkan oleh agama Kristen. Itu maksudnya. Maka ayat 13, jikalau roh kebenaran itu memimpin kamu, memimpinnya. Iya. Bukan karena sesat, bukan memimpin. Oke. Ia akan berkata-kata tentang dirinya itu tentang Yesus. Jadi Roh Kudus ini diberikan untuk berkata-kata tentang dirinya, yaitu Yesus, agar mereka berani memberitahukan Yesus setelah mati bangkit naik ke surga. Anda ngaur. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Apa yang akan datang? Hal-hal yang akan datang itu adalah di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan ya, pasal 3. mulai ngaco.
mulai ngaco. Sekarang begini, mari kita deteksi roh kebenaran itu bekerja di Islam atau bekerja di Anda. Oke? Bekerja di murid-murid Yesus. Sabar, kita deteksi dulu. Kalau Anda memahami roh kebenaran itu adalah roh pemersatu, betul? Roh kebenaran itu kepada murid-murid Yesus. Roh kebenaran itu datang untuk mengajarkan segala kebenaran, betul? Apa yang didengar itu yang disampaikan, betul? Kalau tadi di dalam ayat 13 menginsafkan. Mulai ngaco. Ditanya apa, jawabnya apa. Roh kebenaran ketika dia datang, dia membawa kebenaran yang didengarnya, bukan yang dikarangnya, betul? Betul. Nah, sekarang di Islam ketika roh kebenaran itu datang, mengajarkan segala aspek hukum-hukum dibukukan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga umat Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kebenaran. Sekarang di Kristen tidak, roh kebenaran itu datang ke setiap individu Kristen, betul? Betul, tapi secara keseluruhan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen dengan Kristen lain berbeda aliran? Bukankah di dalam 1 Korintus 12:4-6 ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 1 Korintus 12 nomor 12-13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Faktanya orang-orang Katolik, orang Protestan, orang Advent dan seterusnya berbeda-beda. Mana buktinya? Satu roh. Tapi kalau umat Islam panduannya satu. Apapun dia tetap Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kalau kalian apa? Roh yang masing-masing datang kepada diri kalian. Itu apa? Katanya roh pemersatu. Apa enggak pengap mulutmu itu pakai masker terus? Bengkok mulutmu ya. Yang penting saya bukan Tuhan yang digantung di pohon. Tuhanmu pegal. Belum lagi kalau kuhantam rahangnya balok, Tuhanmu pingsan. Rupa-rupa karunia itulah sebagai pembedaan, sehingga kalau kamu baca di dalam 1 Korintus 12 itu ada yang ambil bagian jadi tangan, ada jadi mata, ada jadi kaki, tapi itu akan satu di dalam roh. Jadi kalau berbeda Katolik Protestan dengan Katolik dengan Protestan itu karena perbedaan fungsi kerjanya sama, seperti ada bagian mata, ada bagian tangan, ada bagian kaki. Itu maksud dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 1:10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikiran. Parah kali. Ini tidak sesuai dengan fakta. Kristen satu sama lain itu saling membenci satu sama lain. Berbeda dengan Al-Quran, ketika roh kebenaran, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, didatangi oleh Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril, mereka kemudian satu padu mengajarkan tentang Al-Quran, hukum-hukum Tuhan. Dan itu yang menjadi patokan kami. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah didatangkan oleh Allah kepada kalian. Halo? Siapa yang mau beriman silakan taat kepada Quran, siapa yang tidak mau beriman silakan ingkar kepada Quran. Itu baru betul sesuai dengan Yohanes 16. Dalam jadi yang datang dalam sabar. Ya, bagaimana Sunni dengan Syiah gimana? Jadi yang datang kemudian kepada orang-orang murid Yesus setelah Yesus itu bukan Paulus, dalam itu bukan Yesus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh satu anggotanya dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi kalau ada Katolik, Protestan, Ortodoks itu tetap adalah dalam bentuk tubuh sekalipun beda-beda anggotanya. Itu asumsi Anda. Itu asumsi Anda. Sekarang menurut Yesus yang datang,
Sekarang begini, ketika saudara berkata seperti yang Anda katakan tadi, pertanyaan saya kemudian, benarkah Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Benar atau tidak? Karena di dalam 1 Korintus 12, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Anda udah kena di situ. Orang andai kata Katolik, kaki berkata, orang karena aku bukan orang tangan, Katolik, orang Protestan, aku tidak termasuk, itu jadi sampai benarkah kiamat aku akan tidak termasuk bermusuhan. tubuh? Jadi banyak Makanya- tubuh, tapi Adanya satu tubuh, Protestan, banyak anggota. bukti adanya kesalahan fatal yang dikatakan oleh Protestan terhadap Katolik. Nggak usah lagi Anda melakukan pembenaran. Sekarang permasalahannya adalah, betulkah Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu? Jawab. Tidak ada Yesus menubuatkan Yesus palsu. Lukas, Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Mesias di situ siapa? Yesus atau bukan? Mesias, iya Yesus, tapi Mesias double kuadrat palsu itu bukan Yesus. Iya, Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu, betul? Yesus adalah Mesias, tapi kalau Mesias kuadrat dia juga palsu, itu bukan Yesus. Iya betul. Yang saya tanya, betulkah Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu setelah dia terangkat? Yesus palsu seperti Yesus tidak. Iya, tapi ada oknum yang datang mengaku Yesus, betul? Ya, Mesias palsu, bukan Yesus. Iya, tapi Mesias palsu maksudnya Yesus palsu, betul? Bukan Yesus palsu maksudnya. Mesias palsu dengan Yesus itu beda. Iya, tahu, saya paham. Mesias Yesus itu asli dan Yesus palsu sudah pasti bukan Yesus. Yesus palsu artinya Mesias palsu, betul? Yesus itu tetap Yesus. Mesias Ya. itu adalah gelar dan jabatan yang akan Betul. dikerjakan. Dan jadi Yesus ketika menubuat- ada jabatan-jabatan yang di dalam dirinya dia, jabatan yang mengerjakan diurapi, disebut ngaku-ngaku dia sebagai yang diurapi, padahal bukan yang berarti dia disahkan. adalah Yesus Maka palsu. itu palsu. Betul, berarti Yesus palsu kan? Mesiasnya yang palsu, bukan Yesusnya. Iya, kalau ada penyesat mengaku Yesus tetapi dia bukan Yesus, itu Yesus palsu atau Yesus asli? Mesias sama Yesus beda. Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama siapa? Namaku. Berarti akan datang Mesias palsu dengan memakai nama siapa? Nama Mesias. Namanya siapa? Mesias itu. Ya Mesias palsu. Iya, namanya siapa Mesias yang dimaksud? Ya bukan, nggak tahu namanya siapa. Kan nggak dikasih tahu Waspadalah kepada namanya, penyesat tapi yang Mesias. datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus kan? Iya, Berarti nama Mesias dalam palsu. Berarti Nama Mesias dalam palsu. arti Mesias palsu, bukan nama karena arti Yesus. Ya ampun ya Karim. Makanya yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah loh, itu si Mesias palsu datang kepada Paulus yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang. Paham? Sampai di sini belum paham. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus yang telah mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Akulah Tidak ada tunas di dalam- Daud, Tidak bintang ada di timur. dalam Alkitab disebut Yesus anak orang. Nggak ada di dalam Alkitab Yesus anak orang. Yesus anak manusia nggak ada. Anak orang. Iya, orang manusia sama aja tuh, Yul. Beda. Iya. Anak manusia Dengan itu anak benar, orang beda. tapi anak orang tidak. Iya. Monisin apa dan saya nitip numpan tertawa di sini, banyak lucu-lucu. Jadi saudaraku ya, saudara-saudara Kristen, Yesus yang asli berpesan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Berarti penyesat itu datang dengan mengatakan nama Yesus, akulah Yesus. Itu yang terjadi kepada Paulus, itu yang terjadi kepada penulis kitab Wahyu. Akulah Yesus. Maka setelah itu datang, Paulus membabi buta mengajarkan tentang ketuhanan anak orang, anak manusia bernama Tetapi Yesus itu. Sebelumnya kan Paulus kan sudah menganiaya murid-murid Yesus. Justru itu Anda baca Matius 12 bang. Baca Matius 12 bahwa orang yang tadinya mengaku bertaubat akan kemasukan 8 roh jahat yang lebih jahat lagi ketika dia menuju ke Damsyik.
Iya, kenapa kamu bilang bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus? Padahal Paulus kan pada awalnya dia sudah menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Oke, baik. Saya baca dalilnya. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari orang tersebut, ia pun mengembara, roh jahatnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali kepada rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dari orang tersebut dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan berdiam di dalam orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkat Bang Zuma, ini demikian, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Demikian tamu juga yang akan naik. terjadi atas angkatan Yang- jahat ini. Gimana Bang? Abang ini setuju atau tidak? Kamu bisa Ini orang paham ini nggak kata DPO rumah? Bang, DPO ini Bang. Kata, Jadi dinaikkan atau saya tendang Bang? Silakan Ya, Bang. tendang. Orang DPO Kita ini tendang ya, ya, kita tendang ya. kita menghina pemerintah kalau kita debat sama DPO. Ya, lanjut. Matius 12 jelas Paulus bertobat, tapi setelah bertobat dia berjalan ke Damsyik. Yesus mengatakan di dalam Matius 24, waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata Yesus ada di padang gurun, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan mereka melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Paulus menuju ke Damsyik. Ketika di jalan menuju ke Damsyik, di padang gurun, dia bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata ada Yesus dalam bilik. Ingat bilik di situ dalam bahasa Yunani-nya apa? Taimeong. Taimeong artinya adalah kamar rahasia atau penjara. Jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Sekarang kita mau coba cek dulu rumah kosong itu lebih tepatnya disematkan kemana? Kalau ada rumah kosong di Ka'bah, itu bilik-bilik juga, dan itu tidak ada yang menempati, berarti cocoknya ke sana itu rumah kosong. Rumah kosong yang dimaksud di sini manusia, Cak Ayu. Kok rumah kosong? Apabila roh jahat keluar dari manusia, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Berarti kalau ke manusia yang ada di rumah kosong itu, yang datang ke rumah kosong itu berarti manusianya. Salah. Rumah kosong yang dimaksud itu manusianya, maksudnya tubuh manusia yang kosong. Kemudian dia masuk kembali kepada tubuh yang tadi, membawa 7 roh jahat yang jauh lebih jahat, lalu berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan itu lebih buruk daripada keadaannya. Ingat, jangan kemana-mana, karena Yesus mengatakan apa? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan jahat seangkatan Yesus. Coba dibaca. Kalau kamu bilang rumah-rumah kosong, berarti kalau kita lihat orang-orang yang datang sujud ke rumah kosong itu, itu di bilik-bilik. Tidak ada hubungannya. Dan yang datang lagi disebut nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu Paulus, para pastor dan para pendeta itu nabi-nabi palsu itu. Kalau nabi palsu kan di dalam konteks Yesus bilang itu, dia menyerupai seperti serigala. Nah, Pauluslah dia. Paulus itu serigala. Seperti apa serigala itu? Kejadian 49. Serigala itu suka menerkam dan berperang. Betul. Kejadian 49 nomor 27. Apa kata Yakub kepada anaknya Benyamin? Benyamin, aku nubuatkan keturunanmu kelak berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampahannya. Filipi 3 nomor 5, nomor 6. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, merampas ajaran Taurat, membagikan kepada Romawi. Jelas itu. Kalau nabi yang merampas ajija dari orang-orang kafir itu nabi apa itu? Jangan Anda menutupi, Bung. Ini
Lah, karena Murni ajaran kitabmu sendiri tidak pernah menyentuh sedikit pun nabi di luar daripada Bani Paulus Israel. itu tidak berperang, Bung. Oh, kalau itu beda lagi. Kalau nabi yang berperang itu nabi yang sama seperti Musa. Iya, tapi kan Paulus itu nggak berperang. Nabinya Anda itu kan berperang. Nabi seperti dengan Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Bukankah di dalam Taurat Nabi Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan terjadi bahwa akan dibinasakan. Siapa nabi itu yang dimaksud? Di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Yang Nabi dalam mana? Ulangan itu yang mana firmannya ditaruh di mulutnya, bukan diwahyukan. Di mulutnya. Semua yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu disampaikan melalui mulutnya, bukan melalui kupingnya, tapi melalui mulutnya. Itulah nabi yang sama seperti Musa. Tadi kamu udah berlawanan. Kamu bilang tadi wahyu ke Muhammad itu bukan langsung pakai mulut, tapi pakai malaikat. Yang Ya mana ampun. ini nabi kamu? Malaikatnya itu menyampaikan kepada rasulnya, dan rasulnya menyampaikan wahyu itu melalui mulutnya. Kenapa? Karena firman itu telah disimpan di mulutnya, bukan melalui penyelidikan seperti rasulmu. Yang datang kepada Musa itu langsung diberikan kepada mulutnya. Sementara Kata kepada siapa? Muhammad kamu bilang Kata tadi siapa? wahyu ketiga, nggak pakai Kata kepada siapa? mulutnya langsung. Tadi Mari, kan saya kamu baca. bilang ada 3 wahyu. Satu Coba. melalui langsung, kedua coba. melalui tabir, ketiga melalui malaikat. Iya. Berarti malaikat ini tidak langsung diberikan kepada Muhammad. Berarti itu yang datang kepada Musa itu sama kepada Yesus, karena Yesus firmanku, kata Yesus. Enggak, bahwa salah. manusia itu firman itu jadi manusia. Artinya Yesus inilah langsung firman itu, enggak Dengarkan saya. diwahyukan. Gantian. Kisah Para Pewarta 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Yang kedua, di data nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Nomor 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Musa. Sama seperti Nabi Muhammad menerima firman melalui malaikat. Sekarang kesimpulan ini Anda harus selesaikan. Kisah Para Rasul 3 nomor 2 sampai 23. Saya bacakan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh, akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud Kisah Para Rasul ini siapa? Nah, kalau kita masuk kepada standar tentang Musa, kepada siapakah nabi yang datang itu, maka relevansinya adalah kepada Yesus. Karena zaman Yesus lahir, maka ada pembunuhan di Rama oleh Raja Herodes. Dan yang kedua, bahwa ketika Yesus itu pergi ke Mesir, dipanggil dari Mesir. Sementara Musa juga dipanggil dari Mesir. Nah, sekarang Muhammad dipanggil dari mana? Gak usah terlalu jauh, Bang. Muhammad dipanggil dari Mesir? Berarti ini tidak cocok Nabi- kepada Muhammad. Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu dikatakan di Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi yang dimaksud ini siapa? Yang ketika tidak didengarkan nabi itu, maka yang melanggar di depannya itu akan dibasmi. Itu siapa? Yesus. Bukankah Yesus justru dibasmi di atas pohon? Cobalah pikirkan, pakai akal dong sekali-sekali. Dibasmi itu bukan berarti dia pakai pedang untuk membasmi, tapi nanti akan dimusnahkan. Iya. Tapi kalau Nabi Anda kan Iya. membasmi orang kafir jikalau tidak menerima ajarannya, berarti Anda berbeda. jangan bertakia, nggak bagus. Di depan jemaat masih sempat-sempatnya bertakia. Di data nomor 23 di Kisah Para Rasul, dalam bahasa Yunaninya, basmi exolotereo artinya apa? Mematikan. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dimatikan. Nah, sekarang ketika Yesus tidak didengarkan oleh Yahudi, siapa yang dimatikan? Yesus atau Yahudi?
Iya, tapi kalau stand up-nya adalah Musa, maka Musa dipanggil dari air, dipanggil dari Mesir, dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan langsung ke Gunung Sinai. Nah, kalau Yesus juga sama. Dia lahir, pembunuhan juga terjadi. Karena kenapa? Firaun marah sebab ada raja yang lahir. Yesus pergi ke Mesir, lalu dipanggil dia dari Mesir. Nah, itu sekarang Muhammad itu dipanggil dari mana? Sebagai ciri-ciri penerima firman Tuhan. Dan tadi Anda kan sudah bilang bahwa penerimaan firman kepada Muhammad itu bukan secara langsung kepada mulutnya, tetapi melalui wahyu, melalui Jibril. Artinya firman yang diberikan kepada Nabi Anda itu tidak konsisten seperti yang datang kepada Musa. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus datang, kalau dia ini adalah Yesus yang dimaksud Nabi tersebut, ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, Yesus yang dibunuh atau Yesus yang membunuh? Jawab. Nah, kalau yang membunuh yang anak-anak itu adalah Firaun. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Umat kita itu Bani Israel. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh, Yesus atau Yesus yang membunuh Bani Israel? Jawab. Apakah Muhammad yang membunuh atau siapa yang dibunuh? Iya. Jangan ke Nabi Muhammad, Anda sudah menolaknya, Anda mengatakan Yesus. Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi sama seperti Musa katanya dia. Dan akan dibasmi siapapun yang tidak mendengarkan dia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus yang membasmi Bani Israel atau Bani Israel yang membasmi dia melalui tangan Romawi? Jawab. Nggak ada yang membasmi. Karena Yesus udah. Bang Raka silakan diambil alih, Bang Raka. Bang Raka. Waktu saya sudah mau asar, Bang Raka. Yesus juga melarang muridnya untuk melawan. Silakan. Masya Allah. Makasih Saudara Framing. Thank you. Arfan, dibuka mic-nya Arfan. Agamanya apa, Bro? Selamat sore, Bang. Ya, sore. Silakan, agamanya apa ini? Udah capek ya Cuma ya, udah capek ya. Saya Arfan. poin kebenaran aja, Bang. Kalau udah sampai poin kebenarannya, saya udah selesai. Ngapain lagi kita ngotot-ngototan? Silakan. Halo, tes. Ya, Arfan, silakan. Selamat sore, Bang Suma. Bisa sedikit saja, Bang Suma. Bisa sedikit saja. Oke, silakan. Apa Mungkin yang mau disampaikan? Silakan. Oke. Pertama-tama saya mau mengapresiasi sama Bang Suma ini. Luar biasa sangat, karena sangat menguasai ya pertanyaan yang dia persiapkan saat mau debat. Nah, gini Bang Suma, saya ada mau bertanya satu hal sama Bang Suma ini. Iya, silakan. Tentang Isra Mi'raj. Ya, tentang Nabi Muhammad berisra Mi'raj dari bumi menuju ke langit. Ya, yang saya mau pertanyakan di situ, apa betul ada dalilnya di dalam Al-Quran? Karena kalau menurut saya itu mukjizat yang sangat luar biasa yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad. Apakah betul ada dalilnya di dalam Al-Quran? Al-Quran surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada, Bang? Oke. Terus? Berarti itu pada saat dia berhijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, Bang? Iya. Berarti memang sangat luar biasa ya mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Iya. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Iya, apa itu, ada Bang? satu hal yang mengganjal pada saat dia berisra Mi'raj itu. Karena gini loh, Bang, setiap para nabi itu melakukan mukjizat itu. Seperti Nabi Musa disaksikan ribuan kaumnya, Bang, gitu loh. Iya. Begitupun Nabi Isa menghidupkan orang mati, memberi makanan kepada 5.000 orang, itu disaksikan beribu-ribu orang. Dan yang saya rasa aneh di Nabi Muhammad saat dia melakukan mukjizat, itu tidak ada yang menyaksikan, Bang. Itu pernyataan dari mana? Dan siapa yang menguatkan pernyataan itu? Dan siapa yang menyaksikan, Bang? Karena sesuatu yang tidak ada saksinya, ya, Bang, mana mungkin kita bisa terima dengan
akal logika bang, akal sehat begitu bang. Kira-kira bang semua bisa beri contoh ada saksinya bang. Ya ini itu aja bang yang saya mau tanyakan. Silakan bang Iya. semua. Oke, baik. Jadi ketika Anda berbicara mengenai kesaksian, Isra Mi'raj itu justru menjadikan tonggak utama orang-orang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Islam. Karena mereka kemudian berkata tidaklah mungkin apa yang dikatakan oleh beliau ini adalah dusta. Beliau tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Kok tiba-tiba dia bisa menjelaskan sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Inilah yang utama sehingga orang-orang yang tadinya menolaknya kemudian ketika dia Rasulullah menjelaskan secara detail apa yang dilihat di sana, membuat sejazirah Arab itu lebih yakin dan percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengiyakan. Andaikan saja mereka mengatakan itu adalah satu kebohongan, mereka tidak akan mungkin percaya kepada apa yang diceritakan tentang Isra Mi'rajnya beliau. Itu yang perlu saudara pahami. Kenapa? Karena yang disebut mujizat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mujizat, berarti tatanan para nabi. Ilmu yang Tuhan berikan, mujizat yang Tuhan berikan kepada para nabi. Itu yang pasti. Sehingga Isra Mi'raj itu adalah satu kebenaran. Karena Rasulullah menjelaskan kemudian ketika beliau mengatakan, aku melintasi rombongan unta Bani Fulan di Rauha. Lalu mereka sedang kehilangan salah satu unta dari mereka. Lalu mereka mencarinya. Lalu aku sampai pada kumpulan kendaraan mereka. Tidak seorang pun berada di sana. Tiba-tiba aku menemukan semangkuk air lalu dan seterusnya. Bla 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 bla. Ini yang diucapkan Rasulullah kemudian ketika rombongan dagang dari Bani Fulan ini sampai kepada tempat mereka. Benar-benar mereka mengatakan, betul, kami kehilangan. Dari mana Rasulullah tahu? Sementara itu terjadi di antara perjalanan kami menuju ke sini. Kalau bukan karena dia melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang memperjalankan, bukan beliau yang mau, Allah yang memperjalankan. Selayaknya Yesus terangkat ke langit, bukan Yesus yang mau, tapi Allah yang mengangkatnya. Begitu juga Elisa dan seterusnya, Elia dan seterusnya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Justru inilah yang membuat orang-orang Arab percaya tentang kenabiannya. Demikian bang. Udah puas Bang Arfan jawaban dari Bang Zuma. Iya bang. Apapun jawabannya saya sangat menerima bang. Saya tidak menolak. Ketika saya bertanya dan dijawab, saya tidak menolak jawaban itu karena itu menurut keyakinan abang. Tetapi kalau di dalam keyakinan kami yang namanya mukjizat itu dipertunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya supaya bisa mempercayai bahwa mereka yang tidak percaya itu melihat bukti nyata bang, seperti Nabi Musa membelah lautan itu diperlihatkan kepada umat. Bukti nyata bahwa Nabi itu adalah betul-betul utusan Tuhan bang. Yang jadi mengganjalnya kalau di kami itu Kristen, kenapa? Mohon maaf ya, kenapa? Ya, saya belum selesai bang. Sedikit lagi bang. Mohon maaf ya bang, kami itu memang tidak percaya Nabi Muhammad karena dari segala sesuatu yang dia kerjakan bang, tidak ada buktinya. Oke, sekarang kalau saya minta bukti Yesus membangkitkan orang mati, Anda bisa buktikan ke saya? Perbedaannya kita. Yang ditanyakan bukti atau saksi bro, disempurnakan dulu pertanyaannya. Itu kan ada tertulis bang. Oke, gini. Itu saya rasa sudah sempurna bang. Ya gini saudara, Ya silakan. apakah masih ada bukti mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus hari ini? Seabrek mujizat Yesus, apakah ada buktinya hari ini? Yang dilakukan Tuhan apa yang bisa kita lihat hari ini? Buktinya bang, sekarang tertulis dalam Alkitab itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Saya maksud ini di dalam Alkitab. Bisa tidak dibuktikan? Bisa tidak dibuktikan? Enggak, maksudnya membangkitkan orang mati bisa nggak dibuktikan hari ini bahwa itu benar-benar pernah terjadi? Ada nggak bukti hari ini yang bisa kita lihat? Bang, seandainya Tuhan Yesus masih di bumi ini bang, dia belum itu seandainya langit, yang mungkin dia masih bisa membuktikan itu seandainya yang saya tanya.
Yang saya tanya, adakah mukjizatnya yang bisa kita lihat hari ini? Ada atau tidak ada? Atau hanya cerita aja? Iya, ada enggak? Mujizatnya bang. Iya, ada enggak yang bisa kita buktikan hari ini? Banyak Ada orang enggak? yang percaya dia bang. Wah, itu bukan mukjizat itu, saudara. Banyak Kalau yang berbicara mempercayai kalau itu dia, yang Anda Bang. jadikan acuan, saudaraku, Gini, lihat Bang. Yahudi. Saudara diam dulu. Lihat Yahudi, hanya 11 orang yang percaya. Lihat Nabi Muhammad, sebenua Arab percaya kepada dia. Kalau itu dasar Anda. Sekarang yang saya tanya, ada tidak secuil bukti mukjizat Yesus yang bisa kita lihat hari ini? Ada enggak? Secuil aja. Atau itu hanya dongeng di dalam Bible? Ada enggak? Secuil aja dulu, buktikan. Dan saya akan perlihatkan kepada Anda bukti mukjizat yang Rasul Muhammad SAW masih bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia berakal sampai hari ini. Ada enggak? Cuman dongeng kan? Cerita-cerita kan? Legenda yang pernah terjadi Jika kan? Anda gini Bang Kasih Suma, bukti, gini Bang kasih Suma. bukti. Kasih bukti mukjizat yang bisa dilihat oleh manusia yang hidup saat ini dari Yesus itu apa? Apa? Satu, tai sapi jadi Gini, Bang kue Suma. atau apa? Apa? Apa bang? Apa? Yang bisa kita Mujizatnya lihat itu, sekarang ini? mujizatnya Iya. Tuhan Yesus itu, mujizatnya para nabi itu semua sudah tercatat di dalam kitab bang, dan itu tidak bisa Kalau didustakan tercatat, karena ribuan Bung. orang yang menyaksikan bang. Bung, Dan kalau cuma pertanyaan cerita saya, Bang, kayak cuman begitu, simpel tadi. itu sama ceritanya maling kundang. Kalau cuma cerita, yang saya tanya, bukti mukjizat yang bisa kita lihat hari ini itu apa, Cak Ayu? Apa? Gini Kalau loh cuma bang, mulut yang jika berbicara, Anda apa? Mukjizatnya Yesus Tuhan Anda Gini itu loh, Bang apa yang Suma, bisa kita gini loh. lihat hari ini apa? Apa bang? gini loh bang, Ada mujizatnya ketika semua. Anda Bangkitkan orang mati. Waduh, dengar pendeta, dulu, dengar. Itu penginjil. cerita 2000 tahun yang lalu. Gak bisa lagi dibuktikan hari ini. Apa? Itu cerita. sabar dulu bang. Apa? Jangan terlalu Sabar panjang. dulu, Untuk Bang. saya Pelan- sedikit lagi. pelan-pelan kita. Mau ibadah Kamu saya. berjalan dalam nama Yesus. Iya, iya. Itu buktinya. Sekarang kau mati, saya bangkitkan dalam nama Yesus. Nenekmu kiper, jangan kau menghayal di sini. Silakan. Siapa lagi? Mana buktinya Yesus apa? Kita mau tahu nih. Dunia modern Bang, sekarang Bang. ini mau menuntut Yesus mukjizat yang bisa kita dalam lihat nama mana? Yesus. Semua mati, ku bangkitkan dalam nama Yesus. Tuyul, kau bangkit tengah aja burungmu itu yang tidak pernah hidup. Jangan cerita kosong ini. Ini berbicara kebenaran. Nggak ada sopan santun. Ini kita berbicara mengenai kebenaran. Masakan dia suruh saya mati terus mau dibangkitkan? Ucak. Makanya saya jawab kayak gitu. Bangkitkan aja nonotmu kalau kau mampu. Ini saya tanya ini yang saya tanya. Ucak. Ini kacau. Saya tanya, buktikan mukjizat yang bisa dilihat hari ini oleh manusia modern dari Yesus, ada enggak? Kalau saya buktikan dari Rasulku ada. Yang bisa dibuktikan di zaman modern ini apa? Pertama, Al-Ajalul Balagha. Mukjizat dari segi keindahan sastra atau balaga Al-Quran. Tak ada sastra di atas muka bumi ini yang mampu menyaingi keindahan sastra Al-Quran. Apalagi tasyri', kemujizatan dari segi pensyariatan hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum di dalam Al-Quran benar-benar adil, sempurna dan komprehensif. Hukum Mana adil? Hukum di Aceh. Hukum Bodoh orang, Indonesia, bagaimana sabar yang Pak. tidak Jangan lihat di terpakai Aceh. Indonesia? Coba pakai Ini berbicara hukum Al-Quran. Cuma mencuri, Shalon, potong tangan. Shalon, Coba. Shalon. Ini berbicara mengenai Al-Quran, bukan Aceh. Lihat bagaimana Al-Quran kemudian. Lihat negara Indonesia. Bagaimana menjadikan asas kenegaraan tentang ketuhanan berdasarkan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Masih bisa dirasakan hari ini. Apalagi mukjizat dari segi ilmu pengetahuan. Sangat-sangat benar. Sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bisa menjawab semua masalah kontemporer yang ada dalam kehidupan manusia. Al-Quran solusinya. Itu masih terasa hari ini. Apalagi kemujizatan dari segi sistematis dan statistik atau matematika.
Coba Anda pelajari Quran tentang hitungan, ilmu aljabar dan seterusnya. Al-Quran sampai hari ini tidak tertandingi. Apalagi Al-Quran isinya mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, mengungkap isi hati orang-orang kafir, orang munafik, dan mengungkap makar mereka dan pembalasan terhadap mereka. Terbukti hari ini semuanya benar. Kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi, bisa dirasakan hari ini. Dan yang terakhir, Al-Quran memiliki aspek penjagaan yang sempurna dengan cara dihafal, dituliskan, ditafsirkan, dan seterusnya. Lalu kemudian, yang paling terakhir, tantangan Al-Quran untuk membuktikan kesalahan Al-Quran sampai akhir zaman, 1400 tahun belum mampu ada manusia yang melawannya. Ayo, Yesus apa mukjizatnya yang bisa dirasakan hari ini? Tak ada. Membuat air jadi anggur, mana? Buktikan. Mana? Saya lihat pesulap merah lebih jago. Oke. Gini loh bang, gini loh Jadi, bang. Ya, bentar, saya simpulkan saudara Bang Raka dan semua, saya titip, saya pamit ibadah dulu ya, sahabatku semua, silakan dibimbing saudara-saudara kita. Tugas kita hanya memberikan peringatan, mereka menerima alhamdulillah, tidak menerima astagfirullah. Kita berlindung kepada Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril ya, kalau naik